Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ridho Safarudin dengan NIM 22111022264 dari kelas S1IF 10P ya. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS analisa numerik ya. Nah, ini adalah soalnya ya, sudah bisa dilihat ada di layar. Terdapat 3 soal yang akan saya kerjakan. Yang pertama ini menggunakan simulasi Microsoft Excel mencari fungsi ini dengan menggunakan aturan trapesium, aturan titik tengah, sama aturan Simpson. Terus ini juga sama di Excel menggunakan turunan numerik dengan cara analitik, selisih maju, selisih mundur, dan juga selisih tengahan. Dan juga ini secara hitung manual atau secara menggunakan kertas ya. Kita mencari persamaan ini ya. Nih, kita cari koefisien Fourier dari fx dan deret Fourier dari fx. Nah, kita langsung saja ya masuk ke nomor satu, yaitu mencari integrasi numerik dari fungsi ini 10 4x kurangi x pangkat 2 dx dengan hanya adalah 0,25. Langsung saja ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah simulasi Excel untuk nomor satu ya. Teman-teman, nih soalnya sudah saya taruh di Excelnya. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Tapi pertama-tama kita harus mencari jumlah segmennya terlebih dahulu ya, teman-teman. Bagaimana caranya? Menggunakan rumus ini ya. Kita akan mencari N. Maka dari itu kita langsung saja. B kurang A berarti ini ya. 1 kurang 0. Kita bagikan. Kita bagikan hanya ya, teman-teman. Karena N, kita mencari N, jadi hanya pindah ke bawah ya. Dan hanya adalah 0,25. Langsung saja 0,25 ya. Kita set. Nah, ini adalah nilai segmennya ya, teman-teman. Jumlah segmennya adalah 4. Dengan hanya ini, berarti langsung saja ya. Nah, ini ya, teman-teman, 4 segmen. Oke, pertama kita akan menghitung metode trapesium ya. Pertama kita akan mencari X-nya. X-nya adalah 0 ya, teman-teman. Kenapa 0? Karena ini ya, teman-teman. Integralnya adalah dimulainya dari 0 ya. Makanya kita apa namanya, X-nya sama dengan 0. Oke, berarti ini langsung saja ya, teman-teman. Kita kita tambahkan H ya. Hanya. Nah, ini ya, teman-teman. Lalu kita langsung saja kita tarik. Nah, ini adalah hanya ya, teman-teman. X-nya X0-nya 0 ya, dan ini XN-nya 1 ya, seperti integralnya. Oke, kita cari fx-nya dulu. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan ini ya. Ini yang 4x kurangi x pangkat 2. Jadi kita masukkan saja. Berarti 4 kali x-nya adalah ini. Dikurangi x pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini adalah hasil dari fx-nya ya, teman-teman. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini adalah apa namanya? fx-nya ya, teman-teman. Lalu kita akan mencari integrasi numeri trapesiumnya. Bagaimana cara mencarinya? Menggunakan rumus ini ya, teman-teman. Ini yang sudah saya ini. Kita langsung saja ya. Berarti ini H bagi 2 dikalikan F0. F0-nya adalah ini ya, teman-teman. Ditambah F4. F4-nya ini. Tutup kurung. Kita tambah H lagi. H kalikan F1, F2, F3 ya, teman-teman. F1
ditambah F2 ditambah F3. Tutup kurung. Kita masukkan ininya. Nah, ini adalah hasil dari integrasi numeri trapesiumnya ya teman-teman. 1,65625 dengan gerakan metode trapesium. Oke, kita langsung lanjut ke menggunakan metode titik tengah. Ini N-nya juga sama ya teman-teman. Jumlah segmennya ada 4. Kita tulis ketik saja. Nah, X-nya juga 0 ya teman-teman, sama. Ini sama juga saya kayak metode trapesium. Berarti ini ditambah hanya. Hanya adalah ini ya teman-teman. Seperti biasa kita tarik saja ke bawah. Nah, ini adalah X-nya ya teman-teman. Nah, dalam metode titik tengah kita juga perlu mencari titik tengahnya ya teman-teman. Untuk apa namanya? Untuk mencari fx-nya ya, kita butuh titik tengah. Bagaimana caranya? Langsung saja ya teman-teman. Oke, caranya kita akan menjumlahkan x dengan 0,5 dikalikan hanya ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari titik tengahnya ya teman-teman. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini adalah titik tengahnya ya. Selanjutnya adalah kita akan mencari fx. Rumusnya juga sama ya teman-teman. Kayak integrasi numeri trapesium. Bedanya adalah kita menggunakan titik tengah ya sebagai x-nya. Berarti ini 4. Oh, salah maaf. Berarti ini 4. Kita kalikan x. 4. X-nya adalah ini titik tengahnya ya teman-teman. Dikurangi X pangkat 2. Pangkat 2 ya teman-teman. Langsung saja kita set. Nah, ini adalah fx-nya ya teman-teman. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini adalah semua dari fx-nya ya teman-teman. Untuk mencari integrasi titik tengah, kita menggunakan rumus ini ya. Nih, H dikali F0, F tambah F1, tambah F2, tambah F3, langsung saja. Berarti ini H dikalikan F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 ya teman-teman. Nah, ini adalah integrasi titik tengahnya ya teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke metode Simpson 1/3 ya. Oke, pertama seperti biasa kita akan masukkan ininya ya teman-teman, N-nya dulu, jumlah segmennya. Dan ini juga X-nya sama. Berarti ini ditambah H. Nah, seperti biasa, tarik saja ke bawah. Nah, ini adalah untuk X-nya ya teman-teman. Kita juga akan mencari fx-nya. Sama juga sebenarnya seperti metode-metode yang lain ya teman-teman. Kita langsung saja X. Oh, salah. 4 kali X. Ya, seperti ini. 4 kali X. Dikurangi X pangkat 2. Nah, ini adalah fx-nya ya teman-teman. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini adalah apa namanya teman-teman, fx-nya ya teman-teman. Langsung saja kita cari integrasi Simpson-nya. Oh ya, buat teman-teman mungkin sadar ya kalau metode Simpson sepertiga sama metode trapesium ini mirip ya teman-teman. Mereka memang mirip, perbedaannya cuma saat kita diintegrasi ya teman-teman, di rumus integrasinya. Jika ada integrasi numeri trapesium itu rumusnya ini ya teman-teman, yang H bagi 2 terus kali ini. Rumus integrasi Simpson sepertiga itu rumusnya ini ya teman-teman. Kita langsung saja ya. Seperti ini sepertiga. Kita kalikan H. Terus itu kita kalikan
F0, F0-nya adalah ini, ditambah Fn. Fn-nya adalah ini ya teman-teman, yang paling bawah. Habis itu ditambah 4 kali F1. Berarti 4 kali F1 ditambah 2 kali F2 ya. Ini F2. Setelah itu ditambah lagi 4 kali F3. 4 kali F3 ya teman-teman. Kita tutup kurung, enter. Nah, ini adalah integrasi Simpson sepertiganya ya teman-teman. 1,666666667 ya teman-teman. Oke, segitu saja untuk nomor 1 ya teman-teman. Kita sudah selesai menghitung integrasi numerik dari integral 10 4x kurangi x pangkat 2 dx dengan hanya 0,25 menggunakan metode trapesium, titik tengah sama Simpson ya teman-teman. Kita akan lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Nah, untuk nomor 2 ini adalah soalnya ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 pada x-nya adalah sama dengan 2. Kita akan mencari nilai turunan numerik dengan menggunakan metode analitik. Selisih maju dengan galatnya 0,1, selisih mundur galatnya juga 0,1, dan tengahan galatnya juga 0,1 ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita mulai. Oke, pertama adalah x-nya adalah 2 ya teman-teman. Lalu h-nya adalah 0,1 ya teman-teman untuk nilai h-nya. Lalu pertama kita akan mencari metode analitik terlebih dahulu ya. Nah, caranya bagaimana? Gampang saja. Ini persamaan yang ini ya teman-teman. Kita turunkan dulu. Jadi ini 2x pangkat 2 kita ini turunkan berarti 2 dikali 2x berarti jadinya ini 4x ya teman-teman. 4x ditambah 3x kita turunkan menjadi 3. Dan ini 1 kita turunkan menjadi 0. Karena cuma ini doang jadinya 0 ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk hasil dari turunan. Lalu kita akan cari ya teman-teman. Cari metode hasil dari metode analitik ini atau hasil dari F aksen 2. Kita langsung saja masukkan ininya. Berarti ini 4 kali X. X-nya adalah 2 ya teman-teman. Ini ya. Ditambah 3. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman. Hasil dari metode analitik ya teman-teman. Ini juga akan digunakan untuk mencari galat ya. Oke, next kita akan mencari untuk metode selisih maju, selisih tengah, dan juga selisih mundur. Nah, di sini untuk selisih maju rumusnya adalah F dikali Fx tambah H dikurangi Fx per H. Untuk selisih tengah, Fx tambah H dikurangi Fx min H. Untuk selisih mundur, Fx dikurangi Fx min H. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai, kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk nilai Fx tambah H, nilai Fx-nya sama nilai Fx min H ya teman-teman. Nih, sudah saya siapkan tempatnya. Pertama kita akan mencari nilai Fx dulu ya teman-teman, atau F2. Karena X-nya adalah 2. Bagaimana caranya? Kita gunakan ini ya, persamaan yang ini ya teman-teman. Langsung saja. Berarti ini 2 dikali X. X-nya adalah 2 ya teman-teman. Sebentar, oh dikasih kurung, jangan lupa ya. Karena ini ada pangkatnya. Dikali 2 dikali X. Pangkat 2. Kita tutup kurung. Habis itu ditambah
3x berarti 3 dikali x, x-nya adalah 2 ditambah 1 ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Fx adalah 15 ya teman-teman. Karena 2 kali 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 3. 11 ini jadinya 15 ya teman-teman. Oke. Next kita akan mencari fxh ya teman-teman. Atau f 2 tambah h. Ya, sama saja ya teman-teman caranya. Bedanya untuk x-nya itu kita jumlahkan h juga. Jadi caranya langsung saja. Berarti ini 2 dikali x 2 tambah h ya teman-teman. Berarti ini x ditambah h ya teman-teman. X ditambah h pangkatkan 2. Pangkat 2. Di situ kita tambah 3x. Berarti 3 kali sama seperti tadi ya teman-teman. Berarti x tambah h. Tutup kurung kita tambah 1. Nah, ini adalah hasil dari ininya ya teman-teman. Lalu untuk yang terakhir kita cari fx min h atau sama saja dengan f 2 min h ya teman-teman. Seperti biasa langsung saja, berarti ini 2 kita kalikan dengan x, berarti x min h. Kita pangkatkan 2. Setelah itu kita jumlah 3 kali x min h. Di situ kita tambah 1. Ini hasilnya ya teman-teman. 13,92. Oke, next. Next kita akan mencari untuk metode selisih maju ya teman-teman. Kita tinggal masukin saja yang sudah kita cari ini ya teman-teman ke dalam rumus metode selisih maju. Oke, langsung saja. Fx tambah h berarti x tambah ini ya teman-teman. Berarti ini kita kurangi fx. Berarti kurangin ini ya teman-teman, fx. Tutup kurung. Kita bagikan h ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari metode selisih maju ya teman-teman. 11,2. Selanjutnya kita akan mencari untuk menggunakan metode selisih tengah ya teman-teman. Oke. Berarti ini fx tambah h. Berarti fx tambah h ini ya teman-teman. Oh, jangan lupa kurungnya. Ini kita kurangin fx min h ya teman-teman. Ini ya. Setelah itu kita bagikan 2h ya teman-teman. Berarti 2 kali h. Hasilnya adalah 11 ya teman-teman untuk metode selisih tengah. Lalu untuk metode selisih mundur juga sama ya teman-teman. Langsung saja. Fx berarti ini. Oh, sebentar, kurang. Fx berarti ini kurang fx min h. Fx min h adalah ini ya teman-teman, 13 ini. 13,92. Habis itu kita bagikan dengan h ya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya ya. 10,8. Oke, untuk terakhir kita akan mencari nilai galatnya ya teman-teman dari metode selisih maju, selisih tengah, dan selisih mundur. Kita gunakan rumus ini ya teman-teman. Nih, galat sama dengan X kurangi X aksen per X dikalikan 100. Langsung saja ya, kita masukkan angka-angkanya.
Berarti ini X-nya adalah ini ya teman-teman. Ini adalah nilai eksak ya. Nilai yang kita dapatkan dari metode analitik. Ini namanya nilai eksak. Jadi kita langsung saja ya masukkan. Berarti 11. Kita kurangi dengan 11,2 ya teman-teman. Habis itu kita bagikan dengan X lagi. X-nya juga 11. Setelah itu kita kalikan 100. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Negatif 1,8188. Berarti hasilnya adalah 1,81818% ya teman-teman. Atau 1,82% ya untuk galat selisih maju. Selanjutnya adalah untuk galat selisih tengah ya teman-teman. Seperti biasa berarti ini 11. Kita kurangi dengan 11. Kita lalu bagikan dengan 11 juga ya teman-teman. Kita kalikan 100. 0%. Berarti ini tetap 0% ya teman-teman untuk galat ya. Ketepatannya adalah berarti sangat tinggi ya teman-teman. Nah, next kita akan mencari galat untuk metode selisih mundur. Berarti ini 11 dikurangi 10,8 tutup kurung. Kita bagikan dengan 11 lagi ya teman-teman. Itu kalikan 100. Nah, ini adalah hasil galatnya. Ada atau 1,818182. Jika kita bulatkan hasilnya 1,82 ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah hasil dari nilai turunan numerik menggunakan metode analitik. Metode analitik, metode selisih maju, juga nilai galatnya ya teman-teman. Nilai galatnya. Metode selisih tengah dengan nilai galatnya juga. Selisih mundur dengan nilai galatnya ya teman-teman. Oke, segitu saja untuk nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah nomor 3 ya, atau nomor yang terakhir ya teman-teman. Di sini kita punya soal kerjakan dengan hitung manual atau menggunakan pulpen kertas ya teman-teman. Diketahui persamaan fx dengan limit 1 sama 0, dengan 1 itu 0x, 0 kurang dari x kurang dari 1, lalu 0-nya, 1 kurang dari x kurang dari 2. Dengan periode itu T sama dengan 2. Nah, kita harus menentukan koefisien Fourier-nya sama deret Fourier-nya ya, teman-teman. Langsung saja. Nah, di sini sudah saya kerjakan ya menggunakan ini. Pertama-tama kita akan mencari koefisiennya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Pertama persamaannya ya. Setelah itu periodenya. Periodenya adalah 2. Lalu kita gunakan periode ini untuk mencari L dengan menggunakan rumus ini ya. T sama dengan 2L. Berarti sama ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pindah-pindahkan ruas, jadinya L-nya sama dengan 1 ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari A0-nya dulu ya teman-teman. Karena AN-nya itu sama dengan N, maaf, A0-nya itu sama dengan AN ya teman-teman, karena N-nya adalah 0. Maka mari kita cari ya. Pertama ini adalah rumusnya. 1 per L dengan ini limit 1, limit 2, fx cos N Vx per L dx ya teman-teman. Ini rumusnya, lalu kita masukkan saja ya teman-teman. 1 per L-nya adalah 1 ya. Dan ini kenapa cosnya 0? Karena ya ini ya teman-teman, N-nya 0. Orang 0 dibagi 1 adalah 0 ya teman-teman. Makanya jadinya cos 0 dx ya teman-teman. Lalu kita ini kan, kita coret jadinya sisa ini ya teman-teman. Sisa 1 per 1 dengan limit 20 fx dx. Lalu kita ini kan, jabarkan 1 per 1 dalam kurung dengan limit 1 0, 1 dx ditambah limit 21 0 dx. Karena ini 0 jadi kita bisa coret ya teman-teman.
1 bagi 1 adalah 1 teman-teman, dan ini hasilnya ya. X dengan limit 1, 0. Ini limit 1, 0 itu sama saja dengan 0 ya teman-teman. Makanya 1 kurang 0 sama dengan 1. Oke, itu untuk A0-nya ya teman-teman. A0-nya adalah 1. Untuk AN, ini ya teman-teman. Kita juga pakai rumus ini. 1 per L, limit 2, limit 1, fx, terus cos nvx per L. Lalu kita masukin saja seperti biasa, satu per satu. Ini jadinya ini per satu ya teman-teman, karena L-nya 1. Lalu kita ini apa namanya, jabarkan lagi. 1 cos nvx dx ditambah ini, karena ini 0 ya teman-teman, kita coret 2 per 2, limit 1 2, 0 cos nx nx nvx dx, maaf ya teman-teman. Jadinya ini ya teman-teman hasilnya. 1 per nx dikalikan sin nxx dengan 1, 0 ya teman-teman. Seperti biasa kita jabarkan. Jadinya seperti ini. Ini karena ini kita coret saja ya teman-teman, karena 0. Oh ya, ini datang dari mana? 1 sama 0-nya? Dari ini ya, limitnya ya. Nih, 1, ini 0. Karena ini 0, kita coret saja. Jadinya hasilnya ini ya teman-teman. Sin n v. Lalu ini kita cari ya teman-teman. Jika n-nya sama dengan 1, maka ini A1-nya sama dengan 1 per V sin 1V. Sin 1V itu adalah 0 ya teman-teman. Karena 0 terus dikali 1 per V itu 0. N sama dengan 2, A2-nya 1 per V sin 2V sama dengan 0. Karena ya seperti biasa 1 per ini, 1 dibagi V itu adalah 0. Ini sin 2V juga 0 ya teman-teman. Bisa dicek sendiri pakai kalkulator. Karena dua-duanya menghasilkan 0, maka AN-nya adalah 0 ya teman-teman. Oke, next. Next, kita akan mencari BN-nya ya teman-teman. Untuk BN-nya beda dengan mencari ini ya teman-teman, mencari AN sama mencari A1 sama A0. Untuk BN kita rumusnya pakai ini ya. 1 per L, limit 1, limit 2, fx, sin ya, bukan cos. N, Vx per L. Seperti biasa kita masukkan. Lalu ini kita jabarkan lagi, jadinya 1 sin nvx per 1 ditambah 2 limit 21 0 sin nvx per 1 dx. Ini seperti biasa kita coret. Hasilnya adalah ini ya teman-teman. 1 dikurangi 1 per n. nx per 1 cos dikalikan cos nx nvx per 1 dengan limit 1 0 ya teman-teman. Kita sederhanakan lagi, jadinya min 1 dikalikan 1 kali 1 per nv dalam kurung cos nv1 per 1 cos nv0 per 0. Lalu seperti biasa ya, ini ada 0 kita coret. Lalu ini kita kerjakan, jadinya seperti ini ya teman-teman. Min 1 per nv dengan cos nv min 1. Dengan n-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita akan coba ya teman-teman. Kita akan coba. Pertama, jika n-nya adalah 1, kita masukkan ke rumus yang ini ya teman-teman. Jadi 1 per V cos V min 1 ya teman-teman. Ini cos 1V min 1 itu adalah negatif 2 ya teman-teman. Jadi min 1 per V dikalikan negatif 2 jadinya 2 per V ya teman-teman. Jika n-nya 2, maka B2 sama dengan 1 per 2V ya teman-teman. Karena ini n-nya adalah 2. Ini ya teman-teman. Ini n-nya 1 karena 1 nggak ditulis saja. Jadinya cos 2V kurangi 1. Cos 2V kurangi 1 itu adalah 0 ya teman-teman. Makanya ini 1 per 2V dikalikan 0, hasilnya 0. Jadi kita dapatkan nilai BN adalah jika N-nya sama dengan ganjil, ininya ya teman-teman. Jika ganjil, hasilnya adalah 2 per NV. Dan jika N-nya genap, ininya 0 ya teman-teman.
Oke, yang terakhir kita akan mencari deret Fourier-nya ya teman-teman. Bagaimana caranya menggunakan rumus ini ya. Fx sama dengan A 0 per 2. Terus ini dalam kurung AN cos NVX per L ditambah BN sin NVX per L. Lalu kita masuk-masukkan tadi yang kita udah dapat. Nolnya adalah 1, AN-nya 0, dan BN-nya adalah ini. Jika genap, jika ganjil, 2 per NX, dan 0 jika genap ya. Dengan L-nya adalah 1. Kita masuk-masukin. 0 per 2 jadi setengah. AN-nya 0 jadi cos. Terus uh, ini juga 0 ya teman-teman, sin. Setelah itu ininya nih. Kenapa ini bisa jadi 2 per NV ya teman-teman? Karena ini ya teman-teman, ganjil ya teman-teman. Satu adalah angka ganjil, makanya kita menggunakan BN yang ganjil. Jadinya ini ya teman-teman, 2 per NV sin NVX per 1 ya teman-teman. Lalu kita inikan lagi, jadinya setengah tambah 2 per 1 V sin 1X, 1 VX per 1 ditambah 2 ini terus-terusnya ya teman-teman. Dengan N-nya digantikan dengan angka ganjil hingga tak terhingga ya teman-teman. Lalu kita ini kan rapikan jadinya setengah ditambah 2 per V sin Vx per 1 ditambah sepertiga sin 3Vx per 1 ditambah seperlima dan seterusnya. N-nya adalah angka ganjil. Oke teman-teman, itu adalah untuk nomor 3 ya teman-teman. Kita lanjut ke penutupnya ya. Oke, segitu saja ya teman-teman untuk UAS analisa numerik saya, jawaban dari saya ya teman-teman. Untuk melihat jawaban selengkapnya bisa dilihat di Excel-nya yang nanti akan saya kirim melalui LMS ya untuk Pak dosen. Setelah mengerjakan ini itu saya bisa mendapatkan beberapa kesimpulan ya teman-teman dari soal-soal ini ya teman-teman, dari nomor satu, nomor 2, ataupun juga nomor 3 ya teman-teman. Apa yang saya dapatkan adalah ilmu ya teman-teman untuk menghitung fungsi-fungsi dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Pak dosen ya. Seperti aturan trapesium, titik tengah, Simpson, terus analitik, selisih maju, selisih mundur, selisih tengah, juga untuk mencari koefisien Fourier dari sebuah persamaan, juga deret Fourier-nya ya teman-teman. Itu yang sudah saya pelajari ya teman-teman dari mengerjakan semua soal ini. Jadi ya mungkin segitu saja dari saya. Saya pamit diri ya, teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau saya ngomongnya masih agak belepotan. Eh, saya juga masih manusia ya. Oke, thank you untuk menonton. See you next time.